Om Swastiastu. Halo umat Hindu Dharma Makasami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan damai, bahagia, dan selalu rahayu tentunya dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini kembali lagi di channel Kapila Production bersama saya Sinta, penyuluh agama Hindu non-PNS Kota Denpasar. Kali ini Sinta mencoba untuk memahami salah satu bagian kanda dari cerita Ramayana Wiracarita kita. Ya, bagaimana ceritanya? Mari kita simak berikut ini. Salah satu bagian Ayodhya Kanda yang menurut saya cukup menarik, yaitu kisah dari Dewi Kekayi yang terhasut tergoda oleh pikiran orang lain, pikiran pembantunya sendiri, yaitu Mantara. Ceritanya, Mantara ini sangat kaget ketika melihat kerajaan Ayodhyapura yang dipenuhi kemegahan dan kemewahan, yang pada saat itu ternyata esok harinya akan diadakan penobatan pewaris tahta dari kerajaan tersebut. Ya, siapa tokohnya? Rama. Ia berpikir, mengapa bukannya Bharata yang merupakan anak dari Dewi Kekayi yang diangkat sebagai pewaris tahta? Ia segera mengunjungi kediaman Dewi Kekayi. Dan pada saat itu juga ia berkata kepada Dewi Kekayi, mengapa kerajaan Ayodhya dipenuhi dengan kemegahan dan kemewahan seperti ini? Ada apa, Dewi? Dewi Kekayi menjawab dengan senang dan bahagianya. Oh, besok adalah penobatan dari anakku Rama. Aku sangat senang dan bahagia ketika mengetahui bahwa akan segera terjadi penobatan tersebut. Kemudian Mantara kembali lagi menimpali. Mengapa engkau senang? Kan Rama bukanlah anakmu. Anakmu yang sebenarnya adalah Bharata. Rama adalah anak dari Dewi Kausalya. Apakah raja hanya menyayangi dan mencintai Dewi Kausalya saja? Bukannya dirimu? Mantara, jangan mencoba untuk membalik-balikan pikiranku seperti itu. Aku sedang berusaha menikmati sajian, menikmati kemegahan dan kemewahan ini. Apalagi anakku Rama yang sangat bijaksana, yang sangat merupakan personifikasi dari Dharma. Ia memang cocok dan sangat tepat untuk diangkat menjadi seorang raja. Mantara kembali menimpali dengan rasa amarahnya dan angkuhnya. Dewi, mengapa engkau berkata demikian? Seharusnya engkau tidak senang dengan penobatan ini. Engkau tidak ingatkah janji dari Raja Dasa terdahulu ketika ia kalah di medan perang dan engkau yang menyelamati dia pada saat itu dan engkau mengobati lukanya pada saat itu? Raja berjanji apapun yang engkau inginkan dan engkau minta akan segera dilaksanakan oleh Raja Dasarata. Dan engkau sampai saat ini tidak meminta apapun kepada Raja Dasarata. Dewi Kekayi dengan senyum dan ramah tamahnya kembali menimpali Mantara. Hai Mantara, jangan berpikir demikian. Aku tanpa meminta pun, Raja Dasarata sudah tahu apa yang aku ingin minta. Dan memang janji-janji itu belum pernah saya minta sebelumnya. Jadi engkau jangan pernah berpikiran seperti itu lagi. Cobalah untuk menikmati semua ini Mantara. Begitu kata Kekayi. Dan Mantara kembali lagi menimpali. Dewi, seharusnya kamu meminta janji tersebut di saat yang tepat seperti sekarang ini. Kau harus meminta anakmu Bharata sebagai pewaris tahta. Tidak ada bedanya Rama dengan Bharata. Bahkan Bharata bisa memimpin negeri ini jauh lebih baik dari Rama. Bayangkan ketika anakmu menjadi pewaris tahta, bagaimana dengan dirimu? Dan kau bisa menjadi ratu yang sangat disayangi oleh rajamu sendiri, oleh suamimu, Sang Dasarata. Kalau begitu, Dewi, silahkan sekarang minta janji tersebut kepada Raja Dasarata. Dan bilang kepada Raja Dasarata,
kalau anakmu yang harus dinobatkan menjadi pewaris tahta. Dan Rama harus diasingkan selama 14 tahun. Karena selama 14 tahun itu adalah waktu yang cocok untuk mendapatkan hati rakyat kembali. Dan Bharata ketika memimpin selama 14 tahun itu sudah cukup untuk mendapatkan hati rakyatnya. Begitu kata Mantara. Dewi Kekayi kemudian memikirkan secara berulang-ulang, dan dia mulai terhasut oleh Mantara. Benar juga katamu, Mantara. Mengapa aku selama ini tidak meminta janji tersebut? Bahkan hanya Rama saja yang dielukan selama ini, dipuji-puji. Anakku yang seharusnya menjadi raja ya. Memang benar katamu, Mantara. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengunjungi kediaman Raja Dasarata. Setelah mulai terhasut itu, ia kemudian mulai berdiskusi dengan Raja Dasarata. Raja Dasarata sangatlah marah dengan keinginan Dewi Kekayi. Mengapa tiba-tiba ia meminta hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti itu? Padahal pada saat itu telah diputuskan di setiap rapat kerajaan bahwa Ramalah yang memang tepat dan sangat cocok untuk memimpin Ayodhyapura. Tapi apa yang terjadi? Raja Dasarata tidak bisa terlepas dari janjinya tersebut, karena Raja Dasarata sangatlah satya wacana terhadap apapun, janji apapun yang memang telah ia ucapkan. Pada akhirnya Raja Dasarata pun bersedih dengan hal tersebut. Rama kemudian dipanggil, tapi Rama tidak menolak sama sekali apapun yang diungkapkan oleh Raja Dasarata dan Dewi Kekayi. Walaupun dalam hatinya Raja Dasarata sangat bergejolak dan sangat kecewa tentunya dengan salah satu dewinya ini. Dan pada akhirnya Rama dengan sangat subakti, ia tetap mengikuti perintah dari Dewi Kekayi dan ia mengutarakan itu kepada istrinya, begitu juga dengan ibunya Dewi Kosalya. Istrinya yang tetap setia menemani akhirnya ikut untuk melakukan rencana pengasingan diri tersebut selama 14 tahun. Adiknya yang sangat sayang kepada kakaknya ini tentunya ia juga ingin ikut untuk menjaga kakaknya dan juga kakak iparnya ketika misalkan ada hewan buas atau misalkan ada raksasa di luar sana. Rama, Sita, Laksmana kemudian mengikuti perintah itu. Atas dasar apa? Atas dasar hasutan dari Mantara, bukan? Atau jangan-jangan Dewi Kekayi di sini tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tentu ini membuat seisi kerajaan, bahkan rakyat Ayodhyapura bersedih. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Entah itu dibenarkan atau tidak, cerita ini sebenarnya memberi refleksi bagi diri kita, memberi penyadaran bagi diri kita. Hal ini sering kita jumpai di luar sana. Bagaimana manusia-manusia lainnya atau orang lain di luar sana menghasut diri kita dan mengendalikan pikiran kita secara tidak sadar. Kemudian saya tidak sengaja membuka salah satu kitab tata etika kita, yaitu apa? Sarasamuscaya yang dihimpun oleh Resi Wararuci di dalam sloka 8 sampai dengan sloka 10. Dikatakan terjemahannya sekiranya sebagai berikut. Alangkah cepatnya hidup sebagai seorang manusia. Dan inilah yang semestinya disadari oleh seorang manusia, bahwa ia selalu harus berbuat sadhana dharma untuk menghapus kesengsaraannya di dunia ini. Celakanya, jika manusia bisa terhasut oleh nafsu belakanya, terhasut oleh harta kekayaan, terhasut oleh keegoannya sendiri, maka itu akan membuat celaka bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian celakanya lagi, jika ia berpegang teguh pada keinginan dan keegoan serta nafsu belakangnya itu, maka ia tidak akan terlepas dari pikiran hasutan dari orang lain dan juga ia juga tidak akan terlepas dari samsara atau penderitaan. Sloka ini tentunya memberi penyadaran yang sepenuhnya. Mungkin kita sering mengalami ini dalam kejadian sehari-hari. Kita harus berbuat dharma, dharma, dharma.
stagnan dan konsisten seperti itu. Tapi ini tidak mudah dilakukan ya semeton makesami. Saya pun juga merasakan hal demikian. Tapi apa boleh perbuat jika memang nafsu dan pikiran serta ego kita pribadi mencelakai orang lain, dan nafsu, ego, dan keinginan kita pribadi justru memberikan samsara bagi orang lain. Bukankah itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Sarasa Mescaya? Tapi kalau misalnya kita melihat alasan-alasan dan latar belakang mengapa kita ego dan nafsu karena alasan-alasan pribadi itu, apakah kita hanya bergurau saja dan hanya memberikan sabotase untuk diri kita sendiri? Mari kita sadari bersama, saudara-saudaraku umat Hindu Dharma di luar sana dan saudara-saudaraku umat Hindu Dharma. Kemudian, mari kita bersama-sama menjaga diri ini dan menjaga teman-teman semuanya dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Sekali lagi, ada tambahannya, yaitu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, semeton makesami. Dan saya akhiri dengan salam damai, semoga kita damai selalu dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.